Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa gua sekarang pakai masker gitu. Sama ini kalau lihat postingan gua di Instagram atau yang gua share lagi di Facebook, biasa gua tuh pakai masker waktu itu hanya ketika gua ada job di luar gitu ya, entah itu ya wedding atau pelayanan gitu ya. Ada yang gua pakai face shield atau gua pakai masker. Tapi kenapa sekarang gua live di sini di rumah gua sendiri seperti biasa, tapi kenapa sekarang gua pakai masker gitu? Sebenarnya bisa panjang dan jadi satu sesi tersendiri kenapa gua pakai masker ya, tapi gua coba jelaskan secara singkat aja. Jadi mulai Senin depan ini kan ada pembatasan baru ya, yang dari pemerintah pusat itu namanya PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi kalau kita lihat di berita di Pergub DKI Jakarta ya, Peraturan Gubernur DKI Jakarta, nama yang dipakai tetap PSBB, cuma PSBB ketat seperti beberapa waktu lalu ya, beberapa bulan lalu sempat. Jadi judulnya aja yang beda, judulnya beda. Nah itu berlangsung selama 2 minggu, 11 sampai 25 ya, habis itu di review lagi. Tapi kalau gua lihat ya dari perkembangan akhir tahun kemarin ya, kita baca di berita-berita ya, antusiasme orang berlibur ya, bepergian gitu kan, baik di dalam kota maupun luar kota, luar pulau gitu. Dan itu berakibat juga dengan peningkatan kasus yang luar biasa dalam beberapa hari ini gitu. Kemarin itu ini kan tanggal 8 ya, berarti tanggal 8 tuh ada pecah kasus nasional lagi kan, 10 ribuan kasus. Nah jadi dengan peningkatan angka-angka ini yang ya membuat kita harusnya semakin berjaga-jaga. Tapi gua lihat di luar sana gitu, entah itu di TV, gua jarang nonton TV sih, tapi pas gua nonton misalnya gitu, atau yang lihat tayangan-tayangan di berbagai media lain gitu, sosial media atau YouTube, masih banyak penyelenggara acara gitu ya, yang bahkan meminta untuk yang membawakan acara atau mengisi acara itu tidak bermasker gitu, atau hanya mengandalkan face shield saja gitu. Ini menurut gua disayangkan sih, maksudnya seaman apapun kondisi mereka saat itu, saat proses rekaman, tapi ini kan ditonton banyak orang ya, maksudnya ya apa salahnya memberikan semacam edukasi gitu kan, sosialisasi untuk adaptasi gitu kan. Karena gue merasa sosialisasi ini masih sangat minim ya, mungkin hanya kalangan pemerintah aja, itu pun nggak semua juga gitu kan. Kenyataannya bahwa kita harus ya menormalkan pemakaian masker ini, entah itu untuk ngomong kayak gini, entah untuk nyanyi gitu kan, entah untuk apa lagi, ketika berfoto gitu ya, itu harus dinormalkan gitu, harus dijadikan sesuatu yang biasa. Maksudnya orang harusnya tidak merasa suatu hal yang aneh, karena ini kondisi yang ya pandemi gitu.
Dan ini adalah bagian dari sejarah dunia gitu ya, bukan cuma Indonesia gitu. Jadi misalnya kita syuting video apa, terus kita pikir ini sesuatu yang akan ditonton sekian puluh tahun ke depan, misalnya begitu. Tapi ya perlu diketahui juga bahwa saat itu adalah saat pandemi gitu. Jadi kita bukan menjadi alasan untuk kita melepas masker supaya kelihatan lebih estetik gitu, sok estetik kalau istilah gua ya, sok keren gitu. Jadi sesuai kebutuhannya mari kita pakai masker gitu. Laporan penyaluran donasi yang gue kumpulkan dari promo 12-12 bulan lalu. Promo 12-12 yang waktu itu sebenarnya start dari 11-11, start dari 11-11 sampai 12-12. Itu gue kumpulkan dari sebagian dari hasil penjualan mouthpiece saksofon ya. Bulan lalu gue sampaikan laporannya berapa jumlah yang terkumpul, yaitu 600.000 ya, 600.000. Dan sekarang gue akan menyampaikan mengenai penyalurannya, gue salurkan kemana saja gitu ya. Yang pertama melalui wecare.id ada program namanya APD untuk negeri, yang sebelumnya gue juga sering salurkan ke sana ya. Jadi ini untuk memberikan bantuan APD, perlengkapan yaitu masker, baju APD dan lainnya itu untuk tenaga kesehatan melalui wecare.id. Terus ada namanya Samarasa ORG. Samarasa ORG ini adalah gua temukan di Instagram ya. Jadi mereka juga banyak bagi-bagi makanan atau obat kebutuhan untuk masyarakat sekitar gitu. Atas nama Raramin Arsila dari Samarasa_ORG. Untuk ke teman-teman pekerja seni, musisi ya, dan seniman lainnya, gue salurkan melalui DSS Musik, Rumah Musik Jakarta ya, Bro Ardi Firyasa, dan SPMI Solidaritas Pekerja Musik Indonesia. Dan satu lagi gue juga salurkan ke Yayasan Cinta Anak Bangsa ya, YCAB. Mereka juga banyak memberikan bantuan bagi anak-anak Indonesia dan juga khususnya terkait dengan kondisi saat ini gitu, baik itu untuk keperluan kesehatan atau keperluan pendidikan gitu, terkait kesehatan untuk pendidikan di saat-saat seperti ini. Yayasan Cinta Anak Bangsa ya. Samarasa. It's like feeling or working for the same things together ya.